Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba di Arab Saudi bersama dengan para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Indonesia. Mendak meminta para petugas memberikan pelayanan terbaik dan tulus kepada para jemaah yang merupakan tamu Allah. Datang kita di sini ini lillahi ta'ala, kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan juga akan memberikan apresiasi terhadap kita ya. Maka itu kita perbaiki niatnya. Jangan ada niat-niat yang baik. Tuluslah mendampingi mereka. Orang yang ikhlas itu tidak pernah marah. Anggaplah yang menjengkelkan itu wajah Allah juga kan. Anggaplah orang yang menghibur kita itu, memuji kita itu wajah Allah juga. Pemirsa, iNews Media Group menggelar ajang penghargaan apresiasi wanita yang bertajuk Women Inspiration Awards 2025. Dalam penghargaan ini, Louis Scarlett sebagai entrepreneur yang memenangkan kategori Women in Advocacy dengan subkategori Excellent in Advocating for Digital Marketing and Entrepreneurship. iNews Media Group menggelar ajang penghargaan bertajuk Women's Inspiration Awards 2025 sebagai bentuk komitmen untuk terus memberikan apresiasi terhadap peran dan kontribusi wanita di berbagai bidang di Indonesia. Dalam acara yang digelar Selasa malam di Jakarta Concert Hall, sejumlah tokoh wanita berpartisipasi dengan kontribusi yang luar biasa mendapatkan penghargaan di berbagai kategori. Salah satunya adalah Louis Scarlett sebagai entrepreneur memenangkan kategori Women in Advocacy dengan subkategori Excellent in Advocating for Digital Marketing and Entrepreneurship. Louis Scarlett atau biasanya dikenal dengan sebutan Mami Lilis juga menyampaikan bahwa dirinya cukup terkejut dipilih sebagai penerima penghargaan ini karena sejak awal Louis atau Mami Lilis hanyalah seorang ibu dari 5 anak yang bekerja di rumah sebagai content creator dan melakukan live streaming selama 5 tahun berturut-turut. Menurutnya ini menjadi salah satu apresiasi yang sangat membanggakan dan tentunya dapat memberikan motivasi untuk wanita hebat lainnya, terutama untuk para ibu hebat. Sebagai content creator dan aku juga sebagai sekaligus live streaming di rumah selama 5 tahun berturut-turut. Dan rasanya mendapatkan award ini tuh rasanya tuh happy banget, gak nyangka, dan acara ini keren banget, bergengsi banget karena dengan acara ini aku ngerasa kayak ini sebuah reward buat aku untuk menjadi seorang lentera untuk para wanita-wanita Indonesia, menginspirasi para wanita-wanita Indonesia. Walaupun kita sudah beranak, walaupun kita sebagai wanita atau sebagai ibu, tapi ternyata kita masih bisa melakukan sebuah prestasi. Selain itu, penghargaan yang didapatkan Louis membuktikan bahwa meskipun ia seorang ibu, namun dengan semangatnya masih bisa mencapai prestasi terutama di bidang teknologi dan media sosial. Ia juga berharap penghargaan ini dapat menginspirasi ibu rumah tangga lainnya agar bisa melakukan hal yang sama. Dari Jakarta, Henry Aprila, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Rano Karno atau Bang Dul naik transportasi umum ke kantornya pagi tadi. Bang Dul menggunakan MRT dan Transjakarta untuk ke Balai Kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan ASN di DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Pokoknya hari ini setiap Rebo PNS DKI nggak boleh pakai mobil pribadi, harus pakai umum. Kita naik MRT dulu. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul naik MRT dari stasiun Lebak Bulus Jakarta Selatan tak jauh dari kediamannya. Sesuai instruksi Gubernur Jakarta, karyawan Pemprov Jakarta diimbau menggunakan transportasi umum untuk ke kantor setiap hari Rabu. Bagi Bang Dul, menggunakan transportasi umum bukan hal baru. Sejak menjabat sebagai wakil gubernur, ia telah menggunakan transportasi umum untuk ke kantor setiap hari Senin. Ya artinya gini, sebetulnya sebelum ada ya perintah atau arahan Pak Gub, saya sebetulnya hampir setiap Senin. Dari rumah, kebetulan saya masih tinggal di Lebak Bulus, karena memang sampai hari ini rumah dinasnya belum jadi. Tapi memang lebih buat saya lebih enak. Ya artinya kemacetan bisa kita hindari. Dari Lebak Bulus mungkin sampai kantor setengah jam ya. Sebetulnya itu menjadi report.
menjadi report kita nanti. Pasti ada ya atasannya akan ngecek. Betul nggak kamu? Iya Pak, ini buktinya Pak. Itu aja sebetulnya. Sama juga dalam arti kata maaf nih. Dulu waktu saya anggota DPR, itu setiap hari datang ke kantor harus selfie. Karena itu menjadi bagian report kita kepada ya komisi segala macam. Untuk mencapai kantornya, Rano Karno transit di halte Bundaran HI dan melanjutkan perjalanan dengan bus Transjakarta ke Balai Kota. Menurut Rano Karno, terdapat sekitar 40.000 ASN di Pemprov DKI Jakarta. Jika program ini dapat dilakukan sepenuhnya, akan berdampak signifikan terhadap kemacetan jalan, juga polusi udara di Jakarta. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 yang mewajibkan ASN untuk naik transportasi umum setiap hari Rabu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini akhirnya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Bersama kuasa hukumnya, Jokowi langsung memasuki ruangan Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Jokowi sempat meninggalkan ruangan SPKT dan berpindah ke gedung lain di Polda Metro Jaya, namun tidak memberikan pernyataan apapun. Belum diketahui pihak-pihak mana atau siapa saja yang dilaporkan oleh Jokowi terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini. Terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, sudah terdapat 2 laporan masyarakat. Laporan pertama dilayangkan Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara laporan kedua dibuat Pradi Bersatu dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo menyambut baik laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Menurutnya langkah ini justru akan menguji kebenaran ijazah Jokowi ke hadapan publik. Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Berarti masuk tangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Bang Karisma lakukan, Pak Nizam Fadila Sajana Pur lakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi. Pemirsa, 3 pelaku penipuan dengan menyebarkan video hoax diringkus Polda Jawa Timur. Para pelaku membuat video hoax untuk menerasikan kepala daerah menawarkan motor murah seharga Rp500.000. 100 orang dilaporkan tertipu akibat video hoax tersebut. Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Inilah video 3 kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi korban editing para pelaku penipuan yang ditangkap Polda Jatim. Para pelaku mengedit video 3 kepala daerah tersebut untuk promosi pembelian motor. Dalam video editan yang diunggah pelaku di media sosial, menghadirkan narasi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000. Selain Kofifa, para pelaku juga mengedit video Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ketiga pelaku merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Satu tersangka membuat akun di medsos dan mengedit video para pelaku daerah. Kemudian tersangka lain menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan Gubernur Jatim. Sementara tersangka lain berperan sebagai pengunggah video yang telah diedit. Saya modus operandinya, tersangka mengedit video Gubernur Jatim. Itu Dr. Penulis Kausa Dr. Hajah Kofifa Indar Parawansa MSI dengan menggunakan teknologi artificial intelligence.
narasi video diubah menjadi penawaran motor murah seharga 500.000 yang diklaim sebagai amanah dari gubernur khusus untuk warga Jawa Timur tanpa COD dan surat lengkap bisa atas nama sendiri. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk mencari korban agar mentransfer uang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti antara lain uang tunai 43 juta rupiah, ponsel, dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Di Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.